Halo Halo semuanya, semuanya. selamat malam. Jumpa lagi dengan konten Kencerta, Kenceleng Cerita Setan. Oke semuanya, malam ini gue udah kedatangan tamu, Saudara Wira. Ya, Wira. Dia gua sendiri. berdomisili Depok, Sawangan ya bro ya. Depok Sawangan. Malam ini saya kedatangan tamu dari Depok. Mau cerita pengalaman mistisnya ketika perjalanan menuju puncak ditemani sama sosok setan. Makhluk astral. Untuk lebih jelasnya, sosok apa yang menemani Saudara Wira ini menuju puncak, kita simak ceritanya. Oke, berawal ketika mau acara apa nih? Waktu itu awal sih memang kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan, healing ceritanya. Oke, sambil merokok boleh? Oh, boleh Mas? Boleh, silakan. Boleh. Biar lebih rileks. Oke. Aman nih ya? Aman. Gimana ceritanya awalnya itu? Awal itu lagi bawa mobil. Sedang mengendarai mobil. Kita itu kan ada apa sih, kayak jalan-jalan gitu sama teman. Berarti bukan Wira sendiri? Bukan saya sendiri. Kebetulan memang pas awal itu kita lewat Bukit Pelangi. Menuju puncak melalui Bukit Pelangi. Oke. Itu di jam 9 malam Mas. Dari rumah berangkat pukul jam 9 malam. Jadi jam 9 malam sedang menuju. Jadi pas di jalan itu kita memang awalnya biasa aja. Biasa, seperti seolah-olah nggak ada pikiran yang sangat-sangat kayak serem apa gimana, enggak. Oke. Akhirnya Bang Wira mulai merasakan itu di Bukit Pelangi itu. Bukit Pelangi. Ya, ceritanya sih memang itu di sana itu memang jalan gelap ya Mas. Gak ada lampu itu. Nggak ada lampu itu. Maksudnya itu kayak kita dari pas perumahan itu masuk tuh apa tuh, perumahan apalah, lupa. Salah satu perumahan di sana lah ya. Oke. Itu memang jalanannya ya ada lampu, mungkin nggak terlalu terang lampunya. Ya. Pas kita jalan itu pada diem semua di dalam mobil. Mendadak hening suasana. Mendadak hening suasana. Ada apa gitu kan? Apakah terjadi sesuatu? Berapa orang kira-kira Pak Wira? Ada 4 orang. Kebetulan di dalam itu ada perempuan 1 sama cowoknya juga 3. Jadi kebetulan itu pacarnya teman saya sih. Nah, terus kita jalan di Bukit Pelangi yang tadinya awalnya ceria Mas gitu kan. Tiba-tiba agak hening gitu, kayak jadi diem gitu pas sudah lewat gelap itu, wajar lah ya. Momen itu jadi kita masa, apalagi bawa mobil gitu Mas gitu kan, kok jadi pada diem. Mas Wira yang mengendarai itu? Ya, saya sendiri yang mengendarai. Setelah dari situ Mas, tiba-tiba si perempuan ini nangis. Teman saya ini dengan tiba-tiba. Pas nangis itu ada sebab akibat itu? Entah kenapa, saya nggak tahu. Ya, saya kan agak inian juga gitu kan. Arno gitu ya. Pas udah gitu kita masuk pemukiman kampung itu, rumah-rumahan warga. Kita berhenti sebentar, istirahat sejenak. Berhenti karena kita melihat keadaan sekarang nih, kayak istilahnya apa, kayak dia itu nangis kenapa? Untuk memastikan aja. Ditanya soalnya nggak jawab. Sempat ditanya? Soalnya ditanya, tapi nggak dijawab. Nangis itu pelan. Ya, dari awal sih memang feeling pas masuk Bukit Pelangi itu dia kesurupan. Jadi awalnya sempat kesurupan dulu sebelum menangis atau setelahnya? Pas nangis itu langsung mengalami kejadian kesurupan. Iya, mungkin teman-teman itu melihat sesuatu tapi nggak mau bilang gitu sama saya. Jadi dia pendam sendiri. Nah, oke, dilanjut Pak. Setelah itu kita berhenti di pemukiman, bertanya kenapa gitu kan, memastikan ya. Itu di pukul setengah, ya nggak nyampe jam 9 lewatan lah gitu kan. Kita kan memang di jam 9 itu pas sudah masuk ke Bukit Pelanginya. Bukit Pelangi. Saya tanya, kenapa ini kita memang di sini awam semua Mas, nggak ada yang paham dengan hal-hal kayak gitu ya. Nggak ada yang paham soal kayak gitu. Sampai pada akhirnya
berjalan setengah jam itu waktu 30 menit akhirnya dia sendiri. Akhirnya dia reda dengan sendirinya. Ya. Setelah itu kita tanya kenapa, ada apa. Mohon maaf, itu untuk menanyakan itu udah sampai lokasi atau belum, masih di situ. Oke, dilanjut ya. Pas itu kita tanya, mungkin masih shock ya dengan maksudnya kayak keadaan dia nangis tapi tiba-tiba langsung diem. Dan ditanya pun masih diem, masih belum bisa. Itu kita agak lama interaksi, sekitar setengah jaman lah, 30 menitan ya. 30 menitan memastikan itu. Akhirnya kita udah lanjut jalan dong, udah setengah perjalanan, tanggung gitu kan. Kita juga memang udah booking tempat villa untuk gitu, villa di sana ya, tempat buat kita santai, istirahat lah untuk malam itu gitu. Setelah itu kita jalan, kita nyari warung mas. Oke, buat mampir sebentar atau tempat kopi gitu. Betul. Karena kita juga nggak mau datang dengan istirahat ataupun gimana terganggu dengan suasana seperti itu. Karena kan kita di sana mau senang-senang, ya, gitu hiburan gitu kan. Healing. Nah setelah dari sana kita mampir ke tempat minuman, tuh masih dengan keadaan yang sama mas. Masih belum berubah. Masih nangis atau diem? Oh, bisa dicontohkan nangisnya seperti atau yang teriak-teriak kah atau yang kalau teriak sih enggak, cuman kayak merintih-rintih gitu. Kayak nangis sih enggak, cuman dia diem aja gitu, kayak ditanya diem. Jadi ya kita sih masih berpikir dia tuh masih positif ada ya. Positif aja ya. Ya dia maksudnya kayak positif tuh dalam arti kita tuh mikir nggak kenapa-napa lah gitu kan, tapi dalam arti itu biar kita mencairkan suasana. Iya, biar lebih suasana nggak takut. Tapi feeling saya itu dia masih ada. Gitu kan. Lanjut. Nah setelah dari situ kita mampir di tempat makan, kita menanyakan, tetap masih nggak dijawab. Kebetulan kita ada yang jaga warung ini kan bapak-bapak. Tanya, Pak, kira-kira ada orang pinter gak gitu kan. Orang pintar itu untuk menetrasi si perempuan ini. Emang kenapa ditanya sama yang penjaga warung ini. Saya tadi ya saya ceritain tadi tuh yang saya lewat Bukit Pelangi, kronologinya segala macam. Terus bapak ini akhirnya nyaranin untuk ikut dengan dia ke tempat temennya itu. Diantarkan salah satu temannya itu. Setelah kita ikutin dengan bapak itu, kita ikutin ke rumahnya, akhirnya ketemu tuh sama teman si bapak ini. Kebetulan dia tuh memang orang pintar atau disebut paranormal, bisa lah ya. Yang mengerti hal seperti itu. Oke, dilanjut Bang. Setelah itu ditanya, dia memang benar kesurupan akhirnya. Pas dibilang jelasin sama temannya si bapak ini, ternyata benar itu dia kesurupan. Merinding juga bro. Kacau. Waktu itu gue juga di sana suasananya kacau. Jadi mendadak ini ya. Gila. Yang tadi gue mau jalan-jalan santai, jadi nggak agak sedikit terganggu lah ya. Agak sedikit terganggu. Pas sudah gitu nggak tahu deh, gue tuh dibawa masuk dia. Gue nggak masuk, yang masuk tuh pacarnya kan. Pas dia keluar, ya udah bisa ngobrol. Udah kembali seperti semula. Setelah gue tanya sama temen gue itu, nah ini nih, ternyata cewek lu kenapa bro? Gitu. Serupan lu. Yang di Bukit Pelangi itu yang iya. Apaan? Serupan apa? Ya sosok makhluk lah, seperti kayak kuntilanak gitu. Jadi sejenis kuntilanak gitu. Dia merasuki si cewek itu atau emang turut serta di kendaraan yang Abang Wira kendarai itu ya? Kalau untuk seperti itu kayaknya kita berkendara itu kita awalnya baik-baik aja sih. Nggak ada tanda-tanda kita nggak ada. Tapi pas memang masuk Bukit Pelangi itu, kita sama teman-teman nih, mungkin dia yang lihat, teman mungkin ada yang lihat juga atau gimana,
Lagi cerita tiba-tiba diem mas. Sekitaran 5 menitan diem itu kan jadi kayak mendadak hening ya. Ya mendadak hening itu kan gue jadi panik gitu kan. Kenapa sih lu pada diem gitu gue tanya. Agak parno nih, ada yang beda nih kan. Iya. Nah terus abis dari situ yang lanjut gue tanya, cewek kenapa gue gitu kan. Suruh panggil anak gitu. Ah serius lu? Iya. Jadi dia memang badannya lagi kurang fit. Makanya kan gue tanya sebelum lu berangkat lu naik motor apa naik mobil? Awalnya gue bilang naik mobil kan. Lu bilang naik mobil tuh gitu. Ya udah, cewek gue ikut gitu. Memang berdasarnya memang perempuan juga lagi kurang fit. Nah, kata si teman bapaknya yang penjaga warung ini, si paranormal tersebut, kira bilang, ini memang dia lagi kurang fit badannya pertama. Kedua, memang ini anak iga jarang sebutnya. Iga jarang itu dalam arti? Kalau dibilang iga jarang sih kalau bahasa di sininya tuh gampang untuk kayak masuk astral tuh masuk mudah melihat dan merasakan interaksi. Kalau interaksi mungkin iya, tapi kalau untuk melihat kayaknya enggak. Tapi kalau untuk kayak istilahnya dia merasakan memang ada sesuatu, dia mungkin. Tapi nggak semua yang iga jarang itu ya, manusia itu ya nggak semua ya. Nggak semua lah. Itu memang ya nggak semua orang bisa 1001 itu ya. 1001 itu. Lanjut pas tanya sama paranormalnya, ya jadi intinya nih si kuntilanak ini, sosok tersebut ini merasa terganggu dengan keadaan di lingkungan sini. Gitu. Karena memang untuk kayak orang ada yang berbuat yang enggak, dalam arti itu kebetulan kan waktu itu Pak Wira sedang di jalan raya tuh, sedang melaju di jalan untuk mengganggu, istilahnya kan nggak terlalu mengganggu karena itu kan akses jalan. Entah jadi gini loh mas, jadi memang si bapak paranormal ini orang yang pinter ini dia bilang mungkin dia berinteraksi ya mas ya, untuk secara ininya detailnya itu dia interaksi lah gitu. Mungkin yang diceritain ke saya ini filternya dalam arti nggak semuanya diceritain, intisarinya aja. Kenapa ini bisa masuk gitu kan. Pas udah gitu dia masuk cerita itu ya kayak saya tadi bilang, ada tempat sesuatu itu yang dibuat kayak melakukan tidak senonoh lah gitu. Ataupun mungkin ada orang yang buang sampah sembarangan atau gimana, jadi mengganggu kenyamanan si sosok ini. Kebetulan memang si sosok ini agak terganggu. Iya. Gitu. Tidak bisa dipungkiri memang sosok itu kan tidak terlihat. Jadi, atau mungkin jahil, kita nggak tahu ya. Emang udah bangsat. Udah maksud. Ya pada intinya kita nanya lagi nih, mau lanjut apa enggak jalan? Untuk memastikan nih, setelah ada insiden ada drama seperti itu, kita pastikan mau jalan atau enggak nih. Akhirnya gimana? Akhirnya gue tanyain tuh mas sama temen gue, mau lanjut gak nih, Bray? Sebenarnya udah nyampe sini sih. Kalau gue mau pulang, ya kan gak enak juga. Masa gue mikirin lu juga semua ini gitu. Sedangkan kita udah nyewa, udah DP segala macem, pila rutin ya. Masa diinin sih gitu kan. Bisa di-cancel kan, sayang gitu kan mas. Akhirnya lanjut tuh gue mas. Lanjut dengan keadaan kayak gitu, tapi dipaksakan lanjut tapi sebelumnya gue tanyain dulu nih sama si yang bersangkutan gitu tadi. Setelah mengalami itu atau masih mau lanjut atau mau pulang? Iya. Gue tanya seperti itu, mau lanjut atau mau pulang? Gimana sekarang? Masih lemes atau masih sakit atau udah agak enakan atau gimana nih? Udah fit lagi atau belum? Ya si perempuan ini sih pas udah bilang ya gue udah enakan, nggak apa-apa ya. Apa-apa. Yakin lo serius? Iya yakin. Gue nggak mau ya nanti di sana. Ya gue bukan lagi gimana nih.
ya kita di sana kan mau seneng-seneng gitu. Gue bukan egois dalam arti mikirin gue juga, gue mikirin lu juga gitu kan. Ya nggak apa-apa Wir, lanjut, gue juga pengen jalan-jalan gitu kan. Udah lama juga gitu kan. Memang pas corona ini, COVID-19 ini kan masa-masa pandemi itu kan kita jarang banget, bukan jarang lagi, bahkan kita udah nggak pernah gitu jalan-jalan gitu kan. Keluar rumah aja. Iya betul. Nah momen seperti ini memang jarang. Akhirnya kita lanjut ya, endingnya lanjut ya, karena udah pertimbangan yang matang dengan schedule, dengan booking villa, karena udah berangkat setengah jalan ya, otomatis dilanjutkan. Dilanjut Bang Ira. Jadi kita lanjut perjalanan, memang kita masih ngelewatin itu puncak pas. Turun lagi ke bawah, kita ngelewatin itu Cipanas Mas. Daerah Cipanas. Kita Cipanas itu masuk ke villanya pun memang masih agak lumayan jauh. Itu kira-kira pukul berapa Pak Ira? Itu kita sampai di sana itu sekitar pukul jam 11-an. Kita karena memang lama interaksi sama interaksi sama yang tadi itu. Sampai sana jam 11-an. Ya. Dan kondisi jalan pun nggak terlalu ramai sih. Karena kita ngambilnya di hari biasa. Kita nyampe di villa itu, memang perjalanan dari jalan raya ke sana tuh agak lumayan jauh. Setelah nyampe, kita istirahat dong. Istirahat. Setelah kemas-kemas, beres-beres, istirahat. Memang kan waktu itu kita pesen bookingnya itu melalui online ya Mas. Ya waktu itu di Facebook. Kita cari di villa itu, Villa Puncak. Setelah dapat di Villa Puncak, kita memang nggak survei segala macem, kita percaya aja sih. Pas kita datang ke sana, waktu itu lumayan hampir juga sih Mas, mencekam juga ya. Iya, tambah yang tadi Mas. Sebelum ada insiden dulu ya. Gila tuh. Ada tragedi dulu. Begitu udah sampai di lokasi ternyata mencekam juga. Oke, dilanjut Bang Ira. Abis dari situ si perempuan ini yang tadi itu kan istirahat lah gitu. Tapi gue kan nggak bisa namanya kayak gue ngerokok ngopi di depan. Gitu. Dan situasi lokasi di sana gue nggak bisa jemputin secara detail ya. Di namanya apa, itu di mana. Intinya sih puncak pas itu di daerah Cipanas. Dari Cipanas turun terus itu masuk lagi ke gang gitu. Kira-kira dari jalan raya itu masuknya berapa kilo atau ditempuh berapa jam? Ada sekitaran 3 kilo Mas. 3 kiloan ya. 2,5 kilo lah. 2,5 kilo kurang lebih ya. 2,5 kilo. Karena itu masih jalanannya cuman agak lumayan kayak ada turun ada taikan juga sih Mas. Jadi kayak terjal juga gitu kan. Ya pas nyampe sana kita ada ketemu sama si yang penjaga villanya. Sempat kita tanya, di villanya di mana Kang gitu kan. Pas dikasih tahu gitu, ada di sana gitu. Memang lagi nggak terlalu banyak sih orangnya, pengunjungnya waktu itu nggak ada yang ganggu katanya gitu. Nggak ada yang ganggu dalam arti tuh kita kan nama jalan-jalan bising itu kan agak lumayan menghilangkan penat, jadi harus yang suasana seperti si mamangnya sih bilang seperti itu. Rekomen banget sih sebenarnya. Iya, healing tuh emang enak sih gitu. Tapi kan ada satu momen juga yang gimana kita malam datang gitu kan. Jadi agak lumayan serem. Nah setelah dari situ dianterin sama mamang di villa itu, kita kayak tadi tuh istirahat, gue ngopi-ngopi sama temen-temen. Ya sampai gue bilang, Mang ini aman kan Mang? Gitu kan. Untuk memastikan lagi ya. Untuk memastikan lagi gue tuh Mas, gila parah. Gue sampai bilang, Mang ini aman kan Mang? Aman gitu. Kita 24 jam di depan. Standby ya. Standby. Akhirnya gue di situ, gue ngopi sama temen gue yang satu nemenin pacarnya gitu. Ya istirahat lah gue gitu kan. Gue sisa itu tinggal berdua gue sama temen gue yang satu lagi. Gue ngerokok sama ngopi di depan gitu kan. Di teras atau di balkon? Di teras itu. Karena itu nggak lantai 2 sih, di lantai 1. Satu lantai lah ya. Kebetulan memang ada. Jadi dia jatuhnya sih kayak apa ya? Dimasuk itu kayak perumahan Mas. Perumahan itu. Nah terus
itu banyak sebenarnya pilihannya mas, banyak nggak cuman itu aja, cuman gue diarahin di arah paling pojok itu yang tempat yang paling terpencil. Nah, emang gue nggak ada pikiran buat pindah ke lokasi karena gue mikir udah crowded lah, udah ini ya, udah capek kan. Setelah dari situ iya, hawa-hawa hening itu pun berasa lagi gitu kan, ulang kembali karena memang gue berdua doang di luar kayak gini nih, gue sama lu ya, berdua ngobrol nih gitu kan ya gue ngobrolin nggak kemana ngantul laur nggak kemana, gue tetap ngobrolin masalah tongkrongan lah gimana kan ya biasa basa-basi iya. Lah ya, obrolan santai. Tapi aura-aura memancing buat ngomong sesuatu itu udah mulai mas, kayak gue ngerasain sesuatu nih. Jadi hal-hal yang menarik untuk ke makhluk seperti itu iya, itu mulai lagi mas. Seru. Tapi gue mikir, kalau gue cerita namanya hal seperti itu kan, kalau yang katanya kita ngomongin ada aja gitu yang datang gitu, ada menghadiri iya. Itu gue mas berdua itu jujur tuh, gue tuh sampai merinding, wah kacau tuh, gue gak berhenti gue ngomong, gue mau masuk juga sebenarnya gue ngapain di dalam gitu. Akhirnya pas udah gitu gue tetap cerita, gue bilang sama teman gue, bilang apa tuh bang Wira? Bro, lu ngerasain sesuatu nggak bro? Gue dari tadi kata dia. Gue dari tadi. Yang dirasa apa tuh bang Wira waktu malam itu? Kayak ada yang ngeliatin gue mas. Oh gitu, kayak ada yang memperhatikan. Iya. Ya? Entah apa gue nggak tahu, gue nggak bisa lihat kan apa gimana, cuma gue ngerasain doang kayak ada yang ngeliatin gue, kehadiran makhluk astral ya. Iya, tapi itu parah mas, gue parnonya tuh kayak kebawa mungkin ya, yang dari hawa-hawanya. Memang itu depannya gue ngeliat memang gelap mas, pohon-pohon cemara itu banyak depan. Lingkungan sekitar emang menambah suasana lagi malam mas, lampunya di rumah itu doang. Lampu taman ada satu mas, cuma di tengah, cuma nggak terlalu terang. Lampu taman ya begitu doang, redup kan. Paling berapa watt ya? Nah, setelah dari situ, gue bilang, lu merasain sesuatu nggak? Iya, orang udah tadi ternyata sama-sama saling merasakan, cuman tidak ada yang jujur. Karena kita kalau jujur pun yang ada gue cerita itu yang masih udah datang juga ya untuk menarik. Akhirnya gue lanjut, udahlah kita masuk aja yuk, daripada kita di luar mulu nih kan. Sebenarnya gue masih pengen ngopi lagi, ya, namanya healing aja. Gue masuk istirahat, tapi gue pas itu gue cek lagi temen gue, bro gimana, aman ya, aman Wir. Si perempuan yang tadi mengalami cewek gue udah tidur kok. Oh ya udah, gue tidur ya. Iya Wir tidur. Besok tuh mas, keesokan harinya itu temen gue udah bangun pagi. Gue bangun yang biasanya gue bangun agak lumayan siang, tiba-tiba gue pagi kan. Tumben banget nih. Jadi gini, pas gue bangun pagi itu temen gue ngabarin, Bir, cewek gue lebih drop nih keadaannya gitu. Waduh, jadi semakin tidak kondusif ya. Ya udah, kita cabut aja gitu kan. Pada esokan harinya itu memutuskan untuk cabut. Ya. Itu kita mungkin udah nggak mikirin sarapan gitu. Maaf, itu emang rencana awal untuk nginap di tempat itu berapa hari Pak? Cuman 1 hari sih. 1 hari. Gitu. Kita memang berangkatnya malam karena ada yang kerja gitu kan. Iya. Terus sudah gitu bisanya malam ya kita berangkat malam. Niat kita kan memang mau ke puncak pas warpat tuh gitu kan. Warung biasa gitu. Warung Patra itu nongkrong bareng-bareng mampir ke sana. Ya karena kita udah kelamaan sama hal yang seperti itu. Yang waktu awal berangkat tadi itu ya. Jadi kita lanjut ke villa. Langsung ke villa. Itu gue bangun sekitar jam 7:30 pagi. 7:30 pagi. Ya gue ngopi lah segelas gitu kan. Cuman sebat dulu lah ya. Sebat gitu kan. Dengan keadaan kayak gitu. Jadi cabut bro. Daripada memutuskan untuk gue cabut aja dah gitu kan. Daripada nanti
tambah parah dan kejadian yang hal-hal yang lain lagi kan lebih bahaya gitu. Mumpung masih kayak gini kita lewat Bukit Pelangi masih terang gitu ya, untuk karena menuju pulang pun relatif aman ya. Betul. Karena kalau gue lewat jalan utama bukan gimana ya, bukan gue lagi takut ataupun gimana, gue lengkap SIM ada gitu kan. Untuk jalur yang ini mungkin pertimbangan macet mas. Gue cuma mikir itu doang. Karena kan di jatuhnya itu gue hari Jumat. Ganjil genap kan udah mulai berlaku di sana. Gue di Jumat, hari Jumat malam Sabtu ketika kayak sekarang ini Sabtu udah masuk ganjil genap. Itu yang gue takutin, gue pulangnya macet gitu kan. Buka tutup biasanya ya. Nah, pas gue itu ngajak pulang, gue tanya lagi ke dia, masih berlanjut nih, lu mau ke klinik dulu nggak atau gimana nih gitu, biar agak enakan beli obat dulu. Karena info terakhir dia drop parah, maksudnya kayak drop parah tuh kayak udah kayak sakit lah, maksudnya nggak bisa, panas badannya, demam ya. Akhirnya dia bilang ya udah ke klinik dulu. Kita ke klinik dong, cari terdekat di sana. Pas sudah nyampe itu, dia masuk berdua sama pacarnya. Nyampe lah, kita balik lagi ke mobil, minum obat ya itu kan, dapat obat juga kan. Setelah dapat obat, kita memang sebelumnya itu karena kita belum sarapan, kita udah sarapan dulu, ada sarapan kan, sambil nyari makan buat minum obat itu kan. Nah, kita makan dulu tuh di warung lah, dari warung buat makan. Terus makan, kita minum obat. Setelah minum obat, ya kita masih nunggu lagi nih reaksinya, sekitaran berapa menit gini. Akhirnya nggak ada perubahan, mas. Nggak ada perubahan. Dan makan pun dia nggak habis gitu, cuman buat minum obat doang gitu kan, buat sekali suap gitu. Nggak nafsu. Tambah pikir panjang, gue mikir udahlah kita cabut aja. Jadi akhirnya pulang. Gue pulang tuh, mas. Gue lewat Bukit Pelangi lagi nih ceritanya. Yang semula berangkat lewat sana, pulangnya pun lewat sana lagi. Pas tuh gue sampai jalan itu, gue masih ya setel lagu lah daripada suasana. Jadi mencairkan suasana, gue setel lagu di mobil sambil gue cerita tuh. Ya gue sempat kepikiran juga nih, jangan sampai kenapa-napa. Jangan sampai hal yang kemarin terulang lagi. Perjalanan gue marah pulang, kita ngelewatin Bukit Pelangi itu, tiba-tiba apa lagi nih Bang Wira? Si temen gue ceweknya itu nunjuk, mas. Nunjuk apa itu? Dia nunjuk sambil ngotot matanya. Merinding gue. Itu. Nah, kata gue, apaan? Kenapa cewek lu tuh? Gue panik anjing. Gue mau berhenti gue, tapi dia nunjuk. Gimana gitu kan? Ini berhenti gak nih? Sambil melotot. Iya, si cewek nunjuk itu begitu. Ke arah kiri atau kanan mobil waktu itu? Oh, kiri ya. Dia kan duduk di sebelah kiri itu kan. Itu. Temen gue pun bilang, Wir kayak berhenti dulu deh. Jadi berhenti tuh. Bang Wira waktu itu. Berhenti. Abis nunjuk kayak gitu, langsung kayak lemas lagi. Udah gitu kan, lemas. Bukin lu kenapa sih? Gitu. Kayaknya dia ada lagi deh. Waduh, cepet pulang deh gitu. Itu kan. Jadi dia cabut. Akhirnya itu siang loh, mas. Itu siang. Kira-kira ya jam 10-an lah. Jam 10-an, karena dari jam 9 OTW klinik paling setengah jam ya. Ya jam 10 jam 11-an lah kurang lebih. Jalan siang juga ya. Siang, mas. Mingguannya itu siang. Pas gue nyampe rumah, kebetulan gue juga punya orang kenalan, yang orang bisa lah gitu, orang normal. Untuk daerah mana tuh kenalan Bang Wira waktu itu yang, atau via telepon atau? Itu kenalan gue tuh daerah, enggak sih, gue waktu itu langsung datangin ke rumahnya. Ke rumahnya langsung. Itu di daerah Pengasinan. Waktu setelah sampai ke kota Depok, itu gue langsung mampir ke Pengasinan, tapi langsung mampir ke Pengasinan. Karena satu sisi gini, mas, gue udah
klinik udah coba. Untuk medis memastikan bahwa ini kan panas badan, ini kan demamnya ini atau penyakit asli. Tapi pas sudah minum obat itu ya ternyata sama aja, nggak ada perubahan. Pas gue bawa ke teman gue itu di Pengasinan, kenalan itu, gue datang ke mobil, ketemu dong gitu kan sama temen gue cerita dari kronologis yang tadi gue ceritain, awal gue jalan sampai gue kayak gitu, gue cerita. Jadi gini, dia ini kesurupan kuntilanak yang waktu berangkat itu. Makanya pas dibawa ke sini agak beda nih, ada yang beda nih auranya katanya gitu. Gue nggak mau ngomong, cuma gue nggak enak kan kalau mau ngomong kata dia. Ya udah, bentar. Dia masuk ke dapur tuh, gue nggak tahu ngapain. Teman Bang Wira ini. Dia masuk ke dapur, tiba-tiba bawa garam bro. Garam tuh, garam langsung dilemparin ke dia. Oh, jadi si sosoknya itu ikut sampai ke Pengasinan? Iya, itu gue anehnya tuh pas dilempar garam itu, dia kayak begitu, kayak mental, tapi kayak dia masih yang orangnya nahan, tapi kayak gitu. Ada reaksi lah gitu. Pas dilempar itu ada reaksi, kata gue. Kenapa itu? Gue bilang gitu. Apa-apa, ini ngikut Wir. Emang nih bocah katanya emang lagi kurang sehat. Emang bener sih yang mana juga ngomong kurang sehat gitu. Ya ngapain orang kurang sehat kalau jalan-jalan, emang dia pengen jalan-jalan. Udah lama katanya, maksudnya belum jalan-jalan lagi nih, pengen jalan-jalan. Akhirnya kita setelah itu cerita netralisir. Ini gimana lanjutannya? Udah pulang ke rumah masing-masing ya. Pulang udah, anterin ke rumahnya. Setelah anterin udah, besok juga udah mendingan, udah enakan. Ya akhirnya udah itu kita pulang masing-masing ke rumah. Ya udah, gue jadi pengalaman pribadi gue. Ya lain kali kalau misalkan memang kurang fit atau kurang baik dalam keadaannya, lebih baik nggak usah jalan-jalan. Karena kenapa? Ya kalau kita jalan-jalan memaksakan gitu ya, itu kan kita kan pengen seneng gitu, pengen holiday gitu. Jadi malah tidak sesuai dengan ekspektasi. Betul itu Mas. Ya gitulah intinya. Itu pengalaman Bang Wira waktu perjalanan menuju puncak untuk healing, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dischedule-kan ya. Banyak drama-drama. Oke semuanya kawan-kawan. Jadi dari cerita Bang Wira ini, kalau kita dengarkan secara seksama, ini ada hikmahnya juga. Kalau lagi kurang fit berarti atau ditahan dulu atau di reschedule lah ya Mas. Jadi daripada merusak suasana juga, ya lebih baik ditunda atau ya dipersiapkan. Kalau misalkan tanggal berapa kita mau healing ya kita harus fit gitu ya. Iyalah. Karena semua ikuti terus channel Kencertan di konten selanjutnya. Ya. Untuk Bang Wira, terima kasih sudah datang di studio kami. minum dulu. Iya. Oke, nggak usah pikir panjang lagi. Untuk like, subscribe, dan komen. Dukung terus acara like Kencertan, Kencereng cerita setan.